Semua mimpi bisa jadi kenyataan apabila kita punya keberanian untuk mengejarnya. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas kisah inspiratif dari Walter Elias Walt Disney yang merupakan co-founder dari rumah produksi Walt Disney. Walt merupakan seorang pembuat gambar bergerak jenius dan karyanya sangat terkenal seperti Mickey Mouse dan juga pendiri dari Disneyland. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Walt Disney lahir di Chicago pada tahun 1901. Dia merupakan anak keempat dari 5 bersaudara. Ayahnya merupakan tipe orang yang pendiam dan penyendiri, sedangkan ibunya merupakan sosok yang hangat, penuh cinta, dan pengasuh dalam hidupnya. Saat Walt kecil, dia mengalami hidup yang berpindah-pindah, dari Chicago kemudian ke Missouri, hingga akhirnya keluarganya menetap di Kansas City saat dia berumur 9 tahun. Walt tidak lahir dalam keluarga yang berkelimpahan. Dia menjadi loper koran saat masih duduk di bangku sekolah. Saat di Missouri, Walt mulai menggambar dan melukis. Kemudian hasilnya dia jual ke tetangga dan teman keluarganya. Kegiatan menggambarnya dilanjutkan juga ketika dia di sekolah. Walt mengambil kelas menggambar dan fotografi. Dia kemudian menjadi kartunis untuk koran sekolahnya. Namun, ketika usianya 16 tahun, hidupnya tiba-tiba berubah 180 derajat. Amerika memasuki era Perang Dunia Pertama. Sebagai anak muda yang cinta negaranya, Walt berusaha untuk mendaftar di bagian militer. Namun ditolak karena usianya tidak mencukupi. Dia tidak menyerah. Walt lalu memalsukan tahun lahirnya, hingga akhirnya dia bergabung di bagian Palang Merah. Selama perang, dia menghabiskan banyak waktu di Perancis untuk mengendarai mobil ambulans dan membantu kegiatan operasi pasca perang. Setelah perang selesai, Walt lalu kembali pulang ke Kansas. Di sana, kakaknya yaitu Roy Disney membantu dia untuk mendapatkan pekerjaan di Passman Rubin Art Studio. Walt bertugas untuk membuat iklan untuk koran dan majalah. Di sana, Walt bertemu kartunis yang lain hingga menjadi sahabat seumur hidupnya, yaitu Ub Iwerks. Keduanya lalu memutuskan untuk mendirikan perusahaan mereka sendiri bernama Iwerks Disney Commercial Artists. Namun sayangnya tidak berjalan baik. Jadi, Walt pun lalu mencari pekerjaan lain di Kansas City Film Ad Company. Perusahaan ini membuat iklan dalam bentuk kartun dengan menggunakan potongan kertas. Inilah momen pertama kalinya Walt bersinggungan langsung dengan dunia film dan animasi kartun. Dunia ini membuat Walt langsung jatuh cinta. Suatu hari, Walt meminjam kamera dari kantornya untuk membuat film kartunnya sendiri di halaman belakang rumahnya. Walt menyebutnya sebagai Love-O-Grams dan menjualnya ke teater Newman di Kansas City. Animasi Walt sangat populer di Kansas City, hingga akhirnya dia mampu mendirikan studio sendiri dan merekrut tim animatornya. Jadi, saat itu Walt berumur 20 tahunan dengan perasaan bahagia dan spontan membuat film pendek berdasarkan dongeng yang sudah ada melalui proses coba-coba. Kemudian, sebuah perusahaan bernama Pictorial Clubs menandatangani kontrak dengan Love-O-Grams Company yang menyatakan kalau Walt dan rekan kerjanya akan mendapatkan $11.100 untuk animasi Love-O-Grams-nya. Namun sayangnya, Pictorial Clubs bangkrut dan hanya membayar Love-O-Grams sebesar $100. Kejadian ini membuat Walt sangat kecewa. Dia lalu menuntut Pictorial Clubs. Walaupun menang, Walt hanya menerima kompensasi yang sedikit. Dia lalu memulai proyek Alice Wonderland. Ini merupakan proyek yang beresiko, karena Walt harus memasukkan karakter live action ke dalam dunia animasi. Pada masa itu, ini bukan merupakan hal yang mudah. Namun sayangnya, proyeknya baru setengah berjalan, Walt sudah kehabisan uang dan Love-O-Grams bangkrut. Pada bulan Juli 1923, Walt menjual kameranya dan menggunakan sisa uangnya untuk pergi ke Hollywood. Dia memutuskan untuk masuk ke dalam bisnis motion picture dan membayangkan dirinya sebagai direktur. Di sana, dia tinggal bersama pamannya sambil mencari pekerjaan. Namun sayangnya, setiap studio yang ada di sana menolak dirinya. Sebagai usaha terakhir, akhirnya dengan rasa keengganan, Walt kembali lagi ke bisnis animasi. Dia pun lalu mengirim hasil karya Alice Wonderland setengah jadinya ke sebuah distributor di New York, dan akhirnya Walt berhasil mendapatkan kontrak kerja. Bersama Roy dan Iwerks, mereka mendirikan Disney Brothers Studio. Serial yang berubah nama menjadi Alice Comedies sukses berat.
Namun pada tahun 1926, distributor tersebut berpikir untuk menyudahinya. Mereka pun ingin memulai serial animasi yang baru. Hingga akhirnya, Walt dan timnya berhasil memproduksi film animasi terbaru berjudul Oswald the Lucky Rabbit, dan langsung sukses berat. Film ini didistribusikan oleh Universal Studios, perusahaan besar pertama yang mendistribusikan kartun dari Disney. Namun sayangnya, pada tahun 1928, Walt kehilangan hak atas karakter Oswald dari distributornya yang bernama Charles Mintz. Bukan hanya itu, Walt juga kehilangan animator terbaiknya karena dibajak oleh Charles. Kejadian ini membuat Walt sangat sedih dan dia bertekad hanya akan mengerjakan karakter yang hak ciptanya dia miliki. Saat perjalanan kereta pulang ke New York, Walt lalu berpikir keras. Karakter baru apa sebagai pengganti dari Oswald? Hingga akhirnya dia terpikir sebuah ide, yaitu seekor tikus yang awalnya bernama Mortimer, kemudian akhirnya dikenal sebagai Mickey Mouse. Karakter ini dibuat sangat humanis, petualang, dan sangat optimis dalam menjalani hidup, mirip seperti Walt Disney dalam dunia nyata. Mickey Mouse kemudian pertama kali diperkenalkan dalam 2 film tanpa suara, yaitu Plane Crazy dan The Galloping Gaucho. Namun sayangnya, kedua film ini gagal. Kejadian ini tidak membuat Walt menyerah. Dia mencoba lagi. Kali ini ditambah dengan teknologi suara dalam film pendek berjudul Steamboat Willie. Namun masalah baru muncul, karena tidak ada pengisi suara yang bisa menggambarkan Mickey Mouse seperti di benak Walt. Hingga akhirnya dia yang menjadi pengisi suara Mickey Mouse, dan film pendek itu menjadi film kartun pertama dengan suara pada tahun 1928. Seketika semua orang langsung jatuh cinta pada karakter Mickey Mouse, dan kepopulerannya terus naik. 6 tahun kemudian, Walt kembali dengan ide yang out of the box. Dia ingin memproduksi film animasi dengan durasi yang panjang berjudul Snow White and the Seven Dwarfs. Semua orang pada masa itu merasa kalau ide itu sangat beresiko dan buruk. Istri dan kakaknya berusaha untuk meyakinkan Walt tidak melanjutkan idenya. Namun Walt tetap bersikeras dan mengambil banyak pinjaman bank untuk memproduksi film tersebut selama 3 tahun ke depan. Tanpa disangka, pada tahun 1937, film tersebut menjadi motion picture paling sukses selama setahun. Film Snow White kemudian memenangkan puluhan penghargaan dan keuntungannya mampu menutup semua hutang produksinya. Bertahun-tahun kemudian, semangat Walt untuk terus bermimpi dan mengerjakan proyek ambisius tidak berhenti. Perusahaannya pun memproduksi puluhan film animasi populer dan banyak karakter yang ikonik. Suatu hari, Walt sedang duduk di taman sambil melihat kedua anak perempuan yang bermain komedi putar. Dia kemudian mulai melamun dan membayangkan sebuah tempat di mana orang tua dan anak-anak bisa bersenang-senang bersama. Inilah yang membuat Walt punya ide besar untuk membuat taman bermain. Tempat ini harus berbeda dengan tempat lain, di mana setiap orang, tidak peduli berapapun usianya, dapat merasakan pengalaman yang luar biasa. Hingga pada tahun 1954, taman bermain pertamanya dibuka dengan nama Disneyland. Walaupun taman bermain ini sangat sukses dan pengunjungnya yang membludak, hal ini tidak membuat Walt bahagia, karena hasilnya tidak sesuai seperti apa yang ada di bayangannya. Hingga kemudian, dia lalu melanjutkan pembuatan taman bermain berikutnya di Florida. Namun sayangnya, Walt meninggal sebelum proyeknya selesai. Untuk menghormati jasa Walt, taman bermain di Florida tidak dinamakan Disneyland, tapi Walt Disney World agar setiap orang ingat siapa yang pertama kali membuat semua ini menjadi kenyataan. Semua mimpi kita bisa jadi kenyataan jika kita punya keberanian untuk mengejarnya. Langkah awalnya yaitu berhenti bicara dan mulai lakukan. Ini merupakan kegiatan yang seru, melakukan sesuatu yang kelihatannya tidak mungkin dicapai. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.